Ruang belajar Raja Usi. Menemani serunya belajar di mana saja, kapan saja. Di mana saja, kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Baik, ya kita masih akan mengupas rangkaian pembelajaran kita untuk memahami dimensi individu atau dimensi psikologis individu sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat. Ya, jadi kita sudah mengupas beberapa aliran sebelumnya yang memang mencoba memberikan penjelasan tentang tingkah laku manusia, kan begitu ya, apa dan bagaimana, mengapa manusia bertingkah laku tertentu dan lain-lain. Karena itu setelah 3 mazhab atau 3 aliran itu, psikoanalisis, behaviorisme dan juga humanistik, maka yang selanjutnya adalah transpersonal dan juga mazhab agama, ya, yang dalam hal ini konteks Indonesia dominan penduduknya beragama Islam, maka kita akan mengupas melalui pendekatan ya berbasis agama Islam, ya. Jadi Profesor Dr. Muhammad Yasin itu mengeluarkan atau menghasilkan karya fenomenalnya, disertasinya yang berjudul Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature. Ya, artinya untuk memahami manusia itu perlu dimulai dari fitrah. Fitrahlah konsep utama yang akan membantu kita memahami tentang manusia. Jadi sejumlah ilmuwan Muslim pernah mengupas ini, salah satunya Imam Ghazali yang menyatakan ada 5 jenis fitrah pada diri manusia yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh Al-Ustadz Hari Santosa melalui konsep 8 dimensi fitrah, ya, yang mencoba menjelaskan tentang apa dan bagaimana manusia itu, ya. Konsep ini telah melalui kajian dan penelitian yang panjang, melibatkan banyak sumber tokoh, ya, dan juga para ahli, ya, sehingga hari ini telah semakin menjadi konsep yang ajek, ya. Dan salah satu keunggulannya adalah konsep ini bisa memandu bagaimana kita, artinya bukan hanya menjelaskan tentang siapa dan bagaimana manusia itu, namun juga bisa berfungsi sebagai pondasi, ya, bagi sejumlah praktik atau layanan untuk menolong atau membantu manusia atau dalam rangka meningkatkan keberfungsian individu dan keluarga, ya. Maka ada 8 fitrah. Yang pertama adalah fitrah keimanan, kedua fitrah bakat dan kepemimpinan, yang ketiga fitrah belajar dan bernalar, ya. Lalu manusia juga memiliki dimensi fitrah individualitas dan sosialitas. Selanjutnya adalah fitrah jasmani atau fisik, kemudian fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika dan bahasa, serta yang terakhir adalah fitrah perkembangan, gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah fitrah keimanan, di mana konsep ini menegaskan bahwa setiap anak atau setiap manusia lahir dalam keadaan telah terinstal potensi fitrah keimanan, ya. Insya Allah penjelasan tentang ini ada di video-video selanjutnya, gitu ya. Dan prinsipnya bayi lahir tidak kosong, bayi lahir dengan fitrah beriman, ya, kepada Rob yang menciptakannya, begitu kira-kira. Jadi artinya kemudian dari penjelasan ini, ya, seorang bayi akan lahir, tumbuh, berkembang menjadi individu yang beriman, mengimani penciptanya, begitu kira-kira. Hal ini berbeda dengan beberapa konsep Barat sebelumnya yang menyatakan bahwa manusia itu lahir betul-betul kosong, blank, tabula rasa, ya, tidak memiliki kecondongan atau tidak terinstal apapun di dalam dirinya. Nah, inilah beberapa perbedaan asumsi dasarnya, ya.
yang mana beda mengasumsikan manusia bisa menghasilkan perbedaan perilaku kita terhadap manusia tersebut. Oleh karena itu, manusia telah lahir terinstal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian lingkungan tinggal membantu menyirami atau menumbuh kembangkan fitrah itu menjadi keimanan dan ketakwaan yang sempurna, ya. Namun demikian, sekali lagi, tidak semua individu atau keluarga mampu melakukan tugas ini atau amanah ini, sehingga kemudian diperlukan ada pihak-pihak lain yang diharapkan mampu membantunya. Ya, oleh karena itu empowering profession hadir di masyarakat, ya, untuk membersamai keluarga-keluarga, ya, menemukan dan mengembangkan fitrah-fitrahnya, sehingga jika diibaratkan benih, fitrah ini akan tumbuh menjadi good life, menjadi kehidupan yang baik, ya. Fitrah keimanannya tumbuh dengan baik, ya, fitrah bakatnya tumbuh dengan baik, fitrah fisik atau jasmani tumbuh dengan baik, ya, estetika dan bahasa tumbuh dengan baik, dan lain-lain, menjadi good life, ya. Dan kemudian ketika ini mampu dipertahankan, dipelihara, ditumbuh kembangkan dengan baik, dengan pembinaan yang benar, maka akan menjadi daun, batang, ya, dan menjadi berbuah, ya. Buah adalah analogi dari manfaat, dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, ya. Meneduhi orang-orang di bawah pohon tersebut, artinya memberikan manfaat yang luas. Inilah yang disebut the mission of life. Artinya tercapailah tujuan-tujuan dari berkembangnya benih fitrah tersebut, ya. Setelah melewati perjalanan menjadi good life, dan akhirnya terus berkembang menjadi peran-peran peradaban. Inilah fitrah-fitrah individu yang ketika dibersamai dengan baik dan benar, akhirnya tumbuh menjadi kehidupan yang baik, akhirnya tumbuh menjadi peran-peran peradaban, menjadi aktor-aktor yang bermanfaat bagi lingkungannya, menjadi individu-individu yang bisa memberikan maslahat, yang bisa menyumbangkan pikirannya, yang karya-karyanya dibutuhkan oleh masyarakat yang lainnya, yang hasil pemikirannya itu menjadikan kebaikan-kebaikan bagi lingkungannya. Tentu ini tidak tumbuh begitu saja, tidak tumbuh dengan sendirinya, namun melewati proses panjang penumbuh kembangan benih fitrah itu, kemudian menjadi kehidupan yang baik, good life, sehingga akhirnya menjadi atau berbuah menjadi peran-peran peradaban. Tentu ini yang kita harapkan, ya. Hari ini kita melihat betapa banyak individu atau keluarga-keluarga yang hidup tanpa berhasil menumbuh kembangkan dengan sempurna seluruh potensi-potensi fitrahnya. Fitrah bakatnya kurang berkembang, fitrah belajarnya kurang berkembang, dan lain-lain. Bahkan ada yang fitrah seksualitasnya tersimpangkan, ada fitrah jasmaninya yang kemudian tidak berkembang dengan baik, fitrah estetikanya yang tidak teredukasi dengan baik, dan lain-lain. Maka perjalanan empowering profession adalah masih sangat panjang, ya. Kita berjuang untuk mendampingi individu dan keluarga-keluarga di Indonesia menumbuh kembangkan fitrah atau benih-benih fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah instalkan kepada setiap diri mereka. Artinya, setiap manusia, siapapun itu, berpotensi untuk tumbuh berkembang dengan baik fitrahnya, menjadi good life, kehidupan yang baik, dan akhirnya berkembang menjadi buah-buah peradaban, peran-peran peradaban yang mensejahterakan, yang bermanfaat bagi manusia-manusia lainnya. Demikian video rangkaian yang pertama untuk kita lebih mampu mengenal siapa dan apa dan bagaimana manusia itu, sebelum nantinya kita lanjutkan dengan video-video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.